Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nurjana dengan NIM 8822150227. Saya akan mempresentasikan sistem perekonomian Inggris. Perkembangan sistem perekonomian. Pengertian sistem ekonomi adalah suatu proses di mana penerapan yang saling berhubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri. Ada 4 sistem dalam ekonomi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istiadat. Yang kedua, sistem ekonomi liberal kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis. Yang keempat, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat mempunyai cara pandang yang sangat berbeda mengenai pengoperasian ekonomi. Latar belakang perekonomian di Inggris. Inggris adalah salah satu yang ekonominya paling kuat, produk domestik bruto atau PDB, berada di urutan terdepan di negara-negara Eropa. Inggris adalah negara yang sangat maju dan merupakan produsen penting tekstil dan produk kimia. Sejak 1990, sektor jasa keuangan telah memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Inggris. Dan kota London adalah suatu pusat terbesar di dunia keuangan. Pada tahun 2002, ekonomi Inggris nomor 4 terbesar di dunia. Adalah negara investor nomor 2 terbesar di dunia. Inggris dikenal luas oleh publik dunia dengan status yang merupakan negara terbesar di dunia dengan menggunakan sistem pembangunan ekonomi pasar, yaitu kapitalisme. Latar belakang sistem perekonomian pasar kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, sistem kapitalisme pertama diterapkan di Inggris, di mana lahirnya para ekonomi klasik. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem persaingan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebagai sebutan guild, sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu perdagangan hidup yang mengingatkan keuntungan belaka. Sistem perekonomian di Inggris. Kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa ada batas-batas tertentu. Yang kedua, kapitalisme merupakan pengakuan atau hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, kapitalisme mengisyaratkan pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dan bentuk semangat untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, kapitalisme juga membuat pengakuan akan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain. Prinsip-prinsip kapitalisme. Yang pertama, mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Yang kedua, mendewasakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengarahkan kemampuan dan potensi yang ada dan meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada menjahatinya. Karena itu, dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok untuk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan keamanan. Perfect competition. Yang perfect sistem ekonomi dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan berstandar atau peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualnya. Ada bentuk-bentuk kapitalisme. Kapitalisme adalah seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari suatu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kapitalisme industri. Kapitalisme industri adalah
mesin dijelaskan lebih mendetail pada pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, sistem kartel, yang kesepakatan perusahaan-perusahaan benar dalam membagi pasaran informasional. Yang keempat, sistem trust, yaitu sebuah sistem yang membentuk suatu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lebih mampu. Selanjutnya ada sejarah sistem kapitalisme di Inggris, revolusi industri. Yang pertama, revolusi Inggris dimulai dari penemuan teknologi dalam bidang industri. Yang kedua, revolusi industri di Inggris menjadi negara kapitalisme dan berkembang menjadi negara imperialis dan bentuk imperialis modern. Selanjutnya ada proses dan dampak perkembangan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri memberikan bermacam dampak positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Bidang sosial. Pengaruh revolusi dalam bidang sosial industri bagi Inggris terlihat dari arus urbanisasi yang semakin besar di kota-kota industri. Yang kedua, bidang ekonomi. Pengaruh revolusi industri dalam bidang ekonomi ditandai dengan pembangunan di daerah-daerah industri. Selanjutnya di bidang politik, pembangunan kawasan industri muncul di berbagai kota. Sebagian besar masyarakat mulai menikmati dampak dari revolusi politik industri. Yang kedua, revolusi industri telah membawa pengaruh yang cukup baik, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, revolusi industri menimbulkan dampak yang mendorong terjadinya revolusi sosial, yaitu gerakan masyarakat yang keinginan mengubah kehidupan masyarakat kepada taraf yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.